Yesus yang memberikan kesempatan pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami urapan supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah pagi ini kami ambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema bulanan kita pada bulan ini adalah kematian dan kebangkitan Kristus yang dahsyat dan mengagumkan. Baru-baru ini kita masih baru merayakan memperingati Jumat Agung. Lalu dilanjutkan dengan Paskah. Yesus mati tepat di tanggal 14 Nisan Yahudi, di mana waktunya bertepatan saat domba Paskah Yahudi atau Pesak disembelih, dan bangkit pada hari ketiga yang juga bertepatan dengan tanggal 16 Nisan kalender Yahudi atau Bikurim, di mana dikatakan sebagai panen pertama Yahudi. Makanya Yesus dikatakan sebagai buah sulung kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus dikatakan sebagai buah pertama dari kebangkitan? Karena Yesus mati, dia bangkit dan hidup lagi. Memang jauh sebelumnya, kita tentu tahu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dia bangkit dari kematiannya, tapi pada akhirnya mati juga. Tetapi Yesus yang dikatakan sebagai yang sulung, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dan dia hidup. Di dalam perayaan Paskah atau Pesahnya Yahudi, mereka memperingati bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir dengan 10 tulah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ada pengecualian. Semua orang saat itu, terlebih di tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Tapi di bangsa Israel, keselamatan ada di saat darah domba disapukan di setiap rumah mereka. Keselamatan terjadi. Dan semua orang yang tinggal di rumah akan selamat. Mereka makan roti tidak beragi. Seperti apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 5 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa inti dari kekristenan yang dahsyat seperti tema kita, yang menunjukkan kuasa Allah dan kengerian akan dosa, sekaligus memvalidasi bagaimana mengagumkannya kebangkitan Kristus yang menunjukkan atas kuasa dan kemenangan. Jadi kematian tidak berkuasa lagi atas hidup Kristus. Kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan pengorbanan yang direncanakan Allah untuk menanggung dosa manusia. Tentu kita tahu bagaimana sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Jadi kematian dan kebangkitan adalah bukti kasih Allah yang memang sudah dirancang oleh Allah dari semula. Bagaimana dia mengasihi manusia yang diciptakannya untuk menyelamatkan. Inilah bukti kasih Allah yang tak terukur, yang mengubah rasa kebinasaan, ketakutan, penderitaan,
hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah itu sekarang dijembatani oleh Yesus. Makanya keselamatan itu bukan dengan usaha manusia, tapi rekonsiliasi antara Allah dengan manusia dinyatakan lewat Yesus yang dirancang oleh Allah dari semula, bukan dengan usaha manusia itu sendiri. Makanya Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata bahwa semua karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu untuk apa Yesus mati? Untuk siapa Yesus mati? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Yesus mati menggantikan kita orang berdosa. Makanya dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa supaya kita hidup di dalam dia. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hukuman manusia adalah kematian, kekal, maut itu. Tapi dengan kasihnya, di mana Yesus yang rela mati menggantikan kita orang berdosa, yang selayaknya kitalah sendiri yang disalibkan di sana. Tapi Yesus mati menggantikan kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan darahnya yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, dibelinya dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Tapi Yesus rela mati. Itulah kedahsyatan kematiannya. Tentu kita ingat bagaimana kemarin di ayat yang lain ya. Bagaimana firman Tuhan yang tertulis di Matius 27 ayat 51 sampai 54 tentang kematian Kristus. Langit gelap, terbelah tabir, dan pasukan Romawi yang sendiri menyatakan sungguh ini adalah anak Allah. Itu adalah pekabaran Injil yang pertama menyatakan bahwa yang tersalib ini adalah anak Allah. Tetapi yang mau kita lihat di sini bagaimana Yesus yang mati di salib itu, yang membayar hutang dosa kita itu, dia menebus kita. Dosa yang menjadi hukuman kita, Yesus dikorbankan. Dia adalah anak Allah yang kudus, yang termahal dari Allah, diberikan untuk kita. Yang kedua, untuk apa Yesus mati? Untuk menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 berkata bahwa dia membuka jalan dengan Allah, dengan rekonsiliasi yang dibuka oleh Yesus untuk menjalin kembali hubungan yang terputus karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Yesus mengampuni. Yesus menghapus segala dosa dunia, bukan cuma dosa saudara dan dosa saya, tapi dosa seluruh dunia. Karena Yesus datang bukan untuk orang Kristen, bukan untuk sebagian orang, tapi Yesus datang untuk semua orang karena dia juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus mati? Untuk menyatakan kasih Allah yang menyelamatkan lewat kematiannya. Buktinya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita selamat bukan karena layak. Kita selamat bukan karena layak, karena sesungguhnya kita tidak layak karena keberdosaan kita. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kita dilayakkan. Yang tidak layak dilayakkan oleh Allah. Oleh karena kasih karunia. Jadi bukan karena amal baik perbuatan kita, ibadah kita, kita selamat. Itu semua adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Tapi kita dilayakkan oleh Yesus yang sudah menggantikan kita. Sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Oleh sebab itulah di Efesus itu dikatakan jangan menyombongkan diri.
Karena kamu sesungguhnya tidak layak. Tapi Allah yang sudah melayakkan kamu. Kamu yang tidak berharga, tapi Allah membuat kamu berharga. Terpujilah Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk boleh menjadi anak-anaknya. Keempat, untuk apa Yesus mati? Ibrani 2 ayat 14 berkata, orang percaya, jika dia percaya, walau dia mati, dia akan bangkit. Kematian Yesus adalah untuk mengalahkan kuasa iblis. Maut tidak berkuasa menahan Yesus. Sengat maut tidak berkuasa menahan dia. Sekalipun secara pikiran manusia batu besar dibuat untuk menutup kuburan Yesus. Tapi ini menjadi satu validasi bahwa Yesus di atas segalanya. Dia mampu. Bapak Ibu tentu kita ingat. Di saat Maria Magdalena pergi di subuh-subuh. Mereka sudah merencanakan siapa di antara kita yang akan membuka kubur nanti. Yang menggulingkan batu itu. Karena memang sudah dirancang oleh Allah dari semula. Sebelum mereka sampai di sana, apa yang mereka lihat? Batu sudah terguling. Banyak orang yang berprediksi, apakah Yesus benar-benar bangkit? Banyak para teori-teori yang memprediksi, meragukan. Ada yang berkata bahwa Yesus itu pingsan, dia kelelahan karena banyak darah yang keluar. Ada orang yang berprediksi teori-teori bahwa Yesus melarikan diri. Atau Yesus itu digantikan oleh orang lain seperti pemahaman orang lain kepada kita. Tapi satu hal, Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati yang sulung dari orang yang bangkit dari kematian. Ada yang berkata Yesus digantikan oleh pribadi yang lain. Bukan Yesus yang disalib. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus adalah tokoh sejarah yang menggemparkan semua orang. Bukan cuma generasi sekarang, di generasi dulu juga. Begitu orang mengeluh-elukan nama Yesus itu. Dia adalah tokoh sejarah yang tidak hanya dicatat oleh Alkitab, tapi juga oleh para penulis sejarah-sejarah kuno. Bahwa dia adalah tokoh yang luar biasa. Ada beberapa tokoh-tokoh dunia yang bukan dari Alkitab yang menceritakan siapa Yesus dan dia adalah tokoh yang luar biasa. Yosefus berkata bahwa Yesus adalah seorang yang bijaksana. Cornelius berkata bahwa dia adalah Yesus yang dieksekusi di masa Pilatus dan banyak juga tokoh-tokoh yang lain. Semua mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Tapi mereka menuliskan tentang siapa Yesus itu sendiri. Yesus adalah tokoh sejarah yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita gambarkan tentang Yesus ini mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana Yesus dan juga Yunus yang ada di perut ikan. Yang digambarkan di Matius 12 ayat 40. Dia ada 3 hari di dalam perut ikan. Dan juga Yesus anak Allah ada di rahim bumi selama 3 hari. Tentu dia mati pada hari Jumat. Di hari Sabtu adalah menjadi satu penantian yang tidak pasti bagi mereka. Ketakutan. Apakah betul-betul padahal Yesus sudah menyatakan jauh sebelumnya, sebelum dia disalibkan, dia sudah berkata, dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana perhitungan 3 hari Yesus bangkit itu tentu kita sudah tahu. Untuk apa Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu Paskah yang kita rayakan. Jika tidak dia tadi mati, untuk apa? Untuk menggantikan kita manusia berdosa, untuk menghapus dosa dunia, untuk menyatakan kasihnya, kasih Allah kepada dunia, dan untuk mengalahkan iblis. Sekarang untuk apa Yesus bangkit?
pada hari Paskah. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menyatakan kuasanya, bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kekal. Menjadi satu jaminan buat kita yang percaya kepada Kristus, bahwa Yesus yang kita sembah sudah mengalahkan maut. Dan itu menjadi jaminan buat kita bahwa kita yang percaya, yang dikatakan tadi di Yohanes 11, sekalipun tubuh mati, tapi dia akan bangkit. Percayakah engkau akan itu? Itu menjadi satu validasi dari Yesus. Itu menjadi satu pernyataan Yesus atas otoritasnya, atas kematian. Bahwa kematian tidak berkuasa. Bapak Ibu, tentu kita tahu, yang mati hanya kemanusiaannya. Keilahiannya tidak akan mati karena dia adalah Allah. Dia mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kekal. Yang kedua, untuk apa Yesus bangkit? Untuk menyatakan keilahiannya. Dia bukan cuma manusia yang merasakan haus, lapar, sakit, dan mati, tapi juga Allah. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sifat insaninya yang mati, dan dia adalah Allah sejati. Allah tidak mati. Dalam keadaan manusialah dia mati. Dia merasakan sakit, dia merasakan menderita, tapi dia bangkit dalam roh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang, dikirimkan oleh Allah Bapa, turun sebagai manusia, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dia emosi, dia marah, dia haus, dia mati. Tapi dia adalah Allah sejati. Dalam keadaan sebagai manusia dia mati dan bangkit sebagai roh. Sifat insani dan ilahi dimiliki oleh pribadi yang bernama Yesus. Makanya dia mampu. Tapi bedanya, dia manusia, tapi dia manusia sempurna yang tidak pernah berdosa. Makanya dia mampu menyelamatkan kita manusia, orang berdosa ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus bangkit? Untuk membenarkan kita. Agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena kebangkitannya membuka jalan, membuka rekonsiliasi dengan Allah, hubungan yang terputus telah dipulihkan kembali oleh darahnya yang tercurah di Golgota. Kebangkitan Yesus membuka keselamatan. Yang keempat, untuk apa Yesus bangkit? Untuk memberi hidup kekal kepada kita, kepada dunia, kepada setiap orang yang percaya. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan satu-satunya. Beribu jalan ke Roma, tapi untuk menuju surga, keselamatan hidup kekal, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, untuk memberi hidup itulah. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebangkitan. Apa yang dikatakan yang menjadi renungan kita dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 tadi. Yang menjadi pernyataan Yesus akan otoritasnya. Bahwa dia berkuasa atas maut dan maut tidak berkuasa untuk menahan dia. Ayat ini bukan sekedar penghiburan. Tetapi identitas dan misi Yesus yang dari awal sudah dirancang oleh Allah untuk menyatakan kasih Allah yang besar kepada dunia. Dia rela memberikan, mengorbankan yang termahal dari diri Allah, memberikan anaknya Yesus untuk mendamaikan dunia. Pernyataan dibuktikan dengan kenyataan, bukan cuma kata-kata. Yesus yang langsung mati
untuk menebus dosa kita. Dia yang mati di kayu salib dan dia yang bangkit pada hari ketiga. Jadi kebangkitannya bukan mujizat, tetapi validasi dari perkataannya sendiri bahwa akulah kebangkitan. Yang kedua, kematian Yesus membuka jalan hidup kekal. Barang siapa percaya, dia akan hidup. Walaupun dia mati. Mati secara fisik. Tapi dia akan hidup dan akan dibangkitkan. Dan Yesus di ayat lain berkata, dia akan membawa kita ke surga, ke tempat yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Kematian Yesus bukan kekalahan, tapi pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Kita dibayar mahal, ditebus dengan darahnya yang kudus. Tapi kematiannya, janji hidup kekal, tidak punya dasar jika Yesus tidak mati di kayu salib. Kehidupan, keselamatan tidak ada bagi kita. Jadi kematian Yesus adalah jalan kemenangan atas maut. Kematian Yesus membuka surga buat kita. Kebangkitan Yesus jaminan bagi orang percaya. Makanya dari itulah kita sebagai orang percaya tidak takut lagi akan kematian. Karena hidup kita bukan untuk dunia ini. Tetapi ada satu janji Allah, kehidupan kekal menanti kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Yesus adalah bukti konkret bahwa kematian bukan akhir segalanya. Tapi kematian adalah awal untuk membuka surga. Itulah pengharapan setiap orang yang percaya. Makanya di saat kematian datang, kedukaan boleh terjadi. Tapi jangan kita berlarut-larut di dalam kesedihan. Karena ada janji Allah bahwa kita akan bertemu. Kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan kita di tempat yang sudah Tuhan siapkan. Apa yang terjadi bagi Yesus adalah jadi contoh dan jaminan bagi kita orang percaya. Bapak Ibu, kenapa disebut sesuai dengan tema kita dahsyat dan mengagumkan? Kematiannya dahsyat dan kebangkitannya mengagumkan. Karena inti iman Kristen yang menaati kemenangan mutlak Allah atas dosa dan maut. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan, pintu surga, keselamatan terbuka bagi kita. Oleh sebab itu, Yesus menjalani kematiannya dengan ketaatan sempurna, taat sampai akhir. Penebusan dosa kita dilakukan oleh Yesus. Kemenangannya disalib, kematiannya menjadi bukti bahwa Dia adalah Allah sejati. Kegelapan tidak berkuasa menahan Dia. Kegelapan dikalahkannya. Yesus menaklukkan maut. Yesus bangkit. Itulah menjadi dasar buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi refleksi, aplikasi yang bisa kita ambil dari kedahsyatan kematian Kristus dan keagungan yang dilakukan oleh kebangkitannya. Harapan hidup kekal, hidup baru bagi orang percaya telah menjadi milik kita bagi barang siapa yang percaya atas kematiannya. Hidup baru, kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita dibenarkan, kita dilayakkan di dalam Kristus. Yang tadinya kita hidup di dalam kebinasaan, sekarang keselamatan menjadi bagian kita. Yang ketiga, penyertaan Tuhan kekal sampai akhir. Bahwa kita akan disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman. Oleh sebab itu, harapan pasti ada bagi orang percaya. Motivasi kita untuk hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita menjadi duta-duta Allah. Untuk menjadi saksi, menjadi alat, memberitakan Injil Tuhan. Menjadi jalan kesaksian kita atas kebangkitan Yesus
bahwa Yesus menang, Yesus bangkit, dan dia kembali ke tahtanya. Kiranya pemahaman akan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dan kebangkitannya menjadi harapan bagi setiap orang yang percaya, termasuk kita yang ada di sini, untuk boleh tetap giat di dalam pekerjaan Allah. Begitu besarnya kasih Allah yang telah melayakkan kita untuk boleh menjadi pewarisnya. Biarlah kita tetap hidup seturut kehendaknya, menjadi alat yang luar biasa untuk boleh menjadi duta-duta Allah, duta-duta Injil untuk memperluas, memberitakan keselamatan, pengharapan bagi orang percaya bahwa kebangkitan, keselamatan akan dinikmati orang percaya jika dia percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit dan naik ke sorga, dan di sana dia telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, setialah kita di dalam iman kita, setia sampai akhir, sampai napas kita berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus, yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Seperti tema kami Tuhan, bahwa kematianmu dahsyat. Tanda-tanda kegelapan terjadi, tabir telah terbelah, bait Allah terbelah. Itu menjadikan satu bukti bagaimana kami sekarang Tuhan telah membuka jalan rekonsiliasi untuk boleh kami datang menghadap tahtamu. Terima kasih untuk kasih-Mu, Engkau bangkit Tuhan. Engkau mengalahkan maut. Itu menjadi jaminan buat kami orang percaya bahwa kelak Tuhan akan membangkitkan kami. Kuatkan kami dan teguhkan iman kami supaya kami tetap setia sampai akhir, sehingga seperti firman-Mu, jika kami percaya setia bahwa Engkau akan membangkitkan kami dan kami akan duduk bersama-sama dengan Engkau. Kuatkan kami di dalam perjalanan iman kami. Apapun yang terjadi, kami tetap setia kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa atas kasih-Mu yang besar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.